Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Baraya Cikal Bakal Lembur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya bersama tim Cikal Bakal Lembur telah berada di suatu tempat yang tepatnya berada di wilayah Desa Cikalong Girang, yaitu di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini saya bersama tim Cikal Bakal Lembur akan mencari informasi tentang asal muasal penamaan kampung ini. Kemudian apa saja ikon-ikon di kampung ini, dan juga hasil dari masyarakat berupa olahannya atau sejenisnya yang lainnya. Untuk lebih lengkapnya saya bersama tim akan mencari narasumber dari kampung ini. Tetap saksikan terus dan ikuti terus perjalanan kami. Alhamdulillah, Baraya Cikal Bakal Lembur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya telah bersama dengan seorang narasumber yang insya Allah akan menjelaskan asal muasal tentang makom atau makam ya Pak ya, makam Syekh Mas'ad ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber tersebut. Insya Allah yang ini dengan Pak Haji As'ad. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memohon maaf karena sudah mengganggu waktunya Pak Haji. Iya. Jadi tujuan kita di sini itu ingin mengetahui tentang sejarah asal muasal adanya Syekh Mas'ad ini. Jadi siapa beliau, dari mana asal beliau, terus tujuan beliau itu di sini untuk apa itu? Iya. Jadi selanjutnya saya silakan Pak Haji. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keterangan ini barangkali ada kekurangan dan sebagainya, maklum keseluruhan dari sejarah ini saya ini sebatas mendengarkan dari cerita orang tua ya. Jadi yang makam yang ada di Cikalong Girang ini namanya Syekh Mas'ad. Aslinya namanya itu Ahmad Soleh. Ahmad Soleh ya. Oh, kenapa disebut Syekh Mas'ad? Orang Jawa dulu itu begitu. Jadi kalau ke orang Jawa, orang itu nyebutnya itu Mas, sesuai dengan namanya Ahmad, makanya ke Mas'ad gitu ya. Jadi sebetulnya aslinya namanya itu Ahmad Soleh bin Pangeran Suryaningrat bin Pangeran Dharma bin Pangeran Surya Diningrat Kidangkalas Indramayu. Itu aslinya Syekh Mas'ad itu dari sana. Oh, berarti Syekh Mas'ad ini kelahiran dari Indramayu ya Pak? Iya, Indramayu. Nah. Terus tujuan beliau ini sampai ke Karawang itu ada tugas apa ya Pak ya? Nah, dari sana itu tugasnya itu untuk dakwah Islam. Dakwah ya, untuk mendakwah sini ya. Jadi dari ke tempat lain akhirnya setelah
Purwakarta, diberi hadiah istri Ma'alfi bin Abdussalam, bawa ke sini. Wallahu alam tahunnya berapa saya tidak tahu, ya. Nah gitu. Jadi Ahmad Sholeh ini ya termasuk santrinya Syekh Tolha Cirebon, ya, Kali Sapu. Nah Syekh Tolha ini siapa sih? Yaitu ya orang turunan ke-8 dari Syekh Syarif. Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati. Syekh Syarif Hidayatullah itu punya anak Syekh Maulana Wilayatullah, Syekh Sujia Sirajuddin, Ratnawi Surya Dilaga, Syekh Sasmita, Syekh Saifuddin, Saidin, Tolabuddin, Syekh Tolha. Nah itu. Ya. Terus Pak, tujuan beliau itu di sini itu untuk apa ya Pak ya? Tujuan Syekh Masmad. Iya. Ya jelas untuk syiar, untuk syiar Islam di sini, karena belum ada Islam di sini. Dulunya itu belum ada Islam. Saya mendengar dari pembicaraan warga tadi bahwa beliau Syekh Masmad itu dulunya itu santrinya Syekh Tolha. Syekh Tolha. Iya. Bisa tidak Bapak ceritakan siapa Syekh Tolha itu, Pak? Oh, itu Syekh Tolha, itu saya tadi ceritakan dari keturunan Syekh Syarif Hidayatullah yang turunan yang ke-8. Terus setelah di sini beat jadi muridnya Syekh Tolha, kemudian ada perintah iya dari Syekh Tolha untuk mencari makam Syekh Qurratul Ain Pulau Bata. Wallahu alam berapa perjalanannya, berapa hari, berapa bulan, wallahu alam, akhirnya ditemukan makam Syekh Qurratul Ain itu pada hari Sabtu akhir dari bulan Sya'ban. Makanya di sini juga setiap tahun akhir Sabtu akhir dari bulan Sya'ban di sini diholi. Ya alhamdulillah rame Pak ya, berjamaah banyak. Bisa diceritakan nggak Pak Haji gitu, bagaimana sih beliau kok bisa sampai menemukan makam Syekh Qurra itu? Apakah dari perintah gurunya sudah memiliki ciri-cirinya atau bagaimana Pak Haji? Itu jadi gini ya, itu mungkin lama sih ya. Jadi bisanya ketemu itu mungkin ya lama, mengikuti mungkin ya satu perjalanan uji coba juga kepada santrinya barangkali ya. Tidak diberitahu cirinya begini, cuma ada bata, itu bata merah aja. Iya, itu ketemu itu. Iya ketemu. Batanya juga gede, batanya itu gede. Jadi dibentuk itu sampai makam dan sebagainya. Itu di sana di Pulau Bata itu. Beliau ditugaskan oleh Syekh Tolha itu untuk mencari makamnya Syekh Qurratul Ain itu. Iya. Kemudian hubungannya Syekh Tolha itu sama Syekh Qurratul Ain itu apa ya Pak ya? Apakah muridnya tadinya, apakah dari saudaranya atau dari keturunannya? Gini, kita lihat dari sejarahnya aja Pak ya. Syekh Tolha itu turunan yang ke-8 dari Syekh Syarif Hidayatullah kan ya. Sedangkan zaman antara Syekh Qurratul Ain dengan Syekh Tolha kan jauh ya, karena pertama bebedah Islam itu kan termasuknya Syekh Qurratul Ain ya, yang di Cirebonnya Syekh Zatul Kahfi. Itu berarti belum ada Wali Songo pada zaman itu. Ya, jadi itu kejelasan saya itu begitu Pak ya. Jadi untuk merangkan ini siapa saya nggak bisa ya. Nah, Syekh Qurratul Ain itu adalah sebelum adanya Wali Songo, beliau sudah ada. Kenapa? Dari Walang Sungsang itu sabda gurunya kan ke beliau. Dari masa zaman Iya, Pajajaran dulu. Iya Pajajaran. Itu jadi gurunya itu kan ke sana. Sementara Syekh Syarif Hidayatullah kan ke uaknya ya, ke Walang Sungsang, Ki Kubu Cirebon itu kan uak ke sana tuh. Nah ini kan berarti kan nyambung Pak
Syekh Tolha dengan pesana nyambung. Adapun untuk Syekh dengan Syekh Qurratul Ain ya wallah alam, termasuknya guru barangkali. Ya begitu. Berkat beliau, hasil kerja keras beliau, sekarang kita bisa menikmatinya. Jadi istilahnya kita tidak perlu mencari-cari lagi kemana-kemana lagi. Iya. Menemukan tempat-tempat petilasan-petilasan, makam juga orang-orang terdahulu yang mensiarkan Islam di negeri ini. Nenek Med. Nah, termasuk minantunya ini, ya minantunya Kiai Nur Khotim itu adalah santri dari Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan. Kemudian ini Pak Haji yang menemukan makam Syekh Mas'ud ini, asal muasalnya itu bagaimana ya Pak Haji? Menemukan. Iya, maksudnya sampai jadi tempat ziarah ini yang sangat luar biasa ini gitu Pak Haji. Jadi cirinya begini ya, cirinya. Dulu kan zaman Belanda Pak. Zaman Belanda. Iya. Jadi dulu ada Belanda, sok nyepah, ya, nyepah, suka itu orangnya, itu orang, Syekh Mas'ud. Beliau itu maksudnya Belanda itu nyamar atau nyamar jadi Belanda untuk menyelamatkan umat di sini. Makanya pernah ya bapak saya dengan paman saya ziarah ke cucunya Syekh Tolha ya ke sana. Diajak ziarah ke Syekh Syarif Hidayatullah. Setelah ziarah kemudian datang itu ya, kalau orang sekarang mungkin nggak percaya ya, nggak percaya lah, tapi ya nyatanya itu begitu. Sejarah itu orang tua itu pernah cerita begitu. Kemudian Pak Haji ini ada enggak sih syarat khusus bagi penziarah yang datang ke tempat ini? Misalkan bagi siapa saja yang mau berziarah ke tempat ini harus terlebih dahulu mensucikan, misalkan di sumur, ada sumurnya di sini misalkan, atau harus dengan wangi-wangian tersebut. Enggak Pak, enggak ada syarat, enggak ada syarat. Yang jelas mah izin aja lah. Izin izin ya. Masyarakat yang ingin berziarah ke tempat ini, jadi dipersilakan. Asalkan dengan cara tata keramanya tolong pakai iya. Untuk pengajian rutinnya Pak, di sini ada acaranya Pak? Ada malam Selasa Pak. Malam Selasa di sini ya, seminggu sekali. Karena musola yang ada di sini kan sekitarnya masjid ini kan ada 8. Itu dimana ada pengajian yaitu dibagi waktunya. Begitu. Bergiliran iya pengajian itu gitu ya. Terus bakal hari Jumat itu ada di majelis di sini. Di situ majelis pada Jumat pengajian. Senin perempuan ngaji di situ. Di pondok pesantren tuh. Ada edukasi untuk masyarakat atau untuk generasi penerusnya Pak Haji, semacam pelajaran bagi generasi penerus kita. Jadi istilahnya kita itu harusnya seperti apa, bagaimana, pesan-pesannya enggak? Ya, jadi untuk generasi seterusnya belajarlah yang tekun, yang rajin, kenali agama. Kitab-kitab kuning itu untuk bekal kita hidup ya, itu kita pelajari. Jadi insya Allah dengan kita pondasi kuat, dengan pengajian, belajar yang rajin, insya Allah kita ini jadi orang-orang yang soleh. Jadi itu aja ya dari generasi ini, supaya giat belajar ya, kepada orang tua mau sudah wajib menghormatinya. Wala taqullahumma uff, ngomong ngebentak aja udah nggak boleh. Ayeuna mah terus zaman edan, udah pada ngelawan sama orang tua gitu.
Ayo kita belajar agama, ya kenali agama, ya kita ibadah yang benar. Dah gitu aja saya pesan mah, ya mudah-mudahan kita menjadikan barokah hidup ini, manfaat fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma yassir lana umurana ma rahati li qulubina wa wasi' arzaqana wa hasin akhlaqana wa tsabbit aqdamana wansurna ala a'daina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Baraya Cikal Bakal Lembur semuanya, alhamdulillah setelah tadi kita berbincang-bincang dengan narasumber dari sesepuh kampung ini, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil. Untuk selanjutnya, saya seperti biasa akan menghampiri tokoh spiritual dari tim kami, maka jangan kemana-mana, tetap saksikan terus di tim Cikal Bakal Lembur. Ya, Cikal Bakal Lembur semuanya. Alhamdulillah kali ini saya telah ditemani oleh Pak Ustadz Ismail. Beliau masih garis keturunan dari Syekh Mas Ma'ad ini. Kali ini saya akan mengeksplor semua tempat yang ada di wilayah pemakaman ini. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya Kang. Jadi kali ini saya mau meminta tolong ke Pak Ustadz untuk mengeksplor semua tempat yang ada di wilayah pemakaman kita kali ini, Kang. Bisa, nggak apa-apa. Jadi alangkah lebih baiknya bagaimana kalau kita ke tempatnya langsung? Bisa. Yuk, mangga. Sampai, mangga. Assalamualaikum. Baik Kang, bisa diceritakan Kang, ini Kang ada beberapa makam di sini, mungkin satu-satunya bisa disebutkan Kang, punten. Terima kasih kepada Tim tim Cikal Bakal. Tim Cikal Bakal apa? Cikal Bakal Lembur. Cikal Bakal Lembur sudah berkunjung dan suan di makam Syekh Mas Ma'ad ini. Baik, saya akan menunjukkan makam Syekh Mas Ma'ad. Ini adalah makam Syekh Mas Ma'ad. Makam Syekh Mas Ma'ad ini makam Syekh Mas Ma'ad. Dan itu yang dua adalah istri daripada Syekh Mas Ma'ad. Yang tengah ya? Iya, yang ini satu, dua. Oh dua Iya, itu. itu dua. Ini makam Syekh Mas Ma'ad. Iya. Dan yang ini adalah orang yang memberi tanah, seorang muwakif masjid yang didirikan oleh Syekh Mas Ma'ad, seperti itu. Kemudian ini menantunya Syekh Mas Ma'ad yang bernama Syekh Nur Khotim. Ini istrinya. Ini putri yang pertama dari Syekh Mas Ma'ad. Kemudian itu adiknya. Putrinya ada 4 nih. Putrinya ada 4. Iya. Nah, yang ini istri daripada Syekh Nur Khotim. Ini seorang menantu dari Syekh Mas Ma'ad. Seperti itu. Dan Kemudian ini Kang, saya lihat ada hal menarik di sini Kang ya. Ya. Ini di sini itu terdapat gentong airnya Kang ya. Ya, ini gentong air sengaja kami taruh di sini Iya. agar para jamaah di sini bisa mengambil barokah dari air yang ada di sini di dalam gentong tersebut. Masya Allah. Masalahnya apa? Ini kan makam komplek
Syekh Masmat, insya Allah air yang ada di sini, setiap orang yang ziarah pasti membacakan tahlil ataupun ayat suci Al-Quran dan doa-doa yang banyak, insya Allah ada keberkahannya dalam gentong ini. Seperti itu, makanya sediain gentong, airnya bisa diambil untuk mengalap, kata istilah Jawa mah, mengambil barokah dan karomah dari Syekh Masmat lewat media air ini. Seperti itu. Mohon. Ya. Kemudian tadi kan Akang menyebutkan peninggalan dari Syekh Masmat tersebut ada masjid gitu. Betul. Ya, bisa ditunjukkan kan sekalian? Bisa. Enggak. Cok. Enggak. Nah, ini Kang. Ini adalah bangunan masjid yang peninggalan dari Syekh Masmat. Ini masjid peninggalan dari Syekh Masmat. Awal mulanya ini masjid enggak kokoh seperti ini. Oh, udah beberapa kali pemugaran gitu ya? Beberapa kali pemugaran. Awalnya masjidnya itu yang didirikan oleh Syekh Masmat beserta menantunya itu berbentuk panggung, Kak. Oh, seperti rumah panggung seperti rumah panggung. Masih zaman Belanda masih ada. Zaman Belanda. Diperkirakan tahun berapa Kang ya? Diperkirakannya ya? Perkiraan ini kalau nggak salah ya, diperkirakan tahun 1800-an ya gitu. 1800-an. 64 atau tahun berapa? Sekitar seperti itu. Oh. Jepang dan Belanda itu masih ada. Iya. Banyak penduduk di sini kalau ada Belanda lewat, kebanyakan di kolong panggung itu. Di kolong panggung bersembunyi. Bersembunyinya seperti itu. Untuk nama masjidnya sendiri dinamakan masjid. Masjidnya dinamakan Masjid Jami Al Istiqomah. Al Istiqomah, masya Allah. Alhamdulillah, pemugaran ya seperti inilah masjidnya. Seperti itu. Iya. Kemudian selain masjid masih ada lagi kan yang lainnya kan? Ada peninggalan dari Syekh Masmat dan menantunya, yaitu sebuah kolam. Sebuah kolam. Iya, sebuah kolam. Dulunya itu kolam ini tempat mandinya para santri. Masya Allah. Mandinya para santri. Kemudian para santri ini karena waktu itu zaman penjajahan, Belanda masih ada, ya banyak penduduk yang apalagi kaula mudanya, banyak yang menggali ilmu kebatinan, ilmu berbagai macam ilmu, dan disitulah kadang mah santri-santri itu merendam badannya beberapa jam. Bisa langsung ditunjukkan kan? Bisa. Nah, inilah kolamnya ya, Kang ya? Kolam peninggalan Syekh Masmat dan menantunya. Ini untuk airnya belum pernah surut, Pak Ustadz? Kalau air tergantung dari sumbernya ya. Iya, ngambil dari sumber sungai irigasi yang di depan. Iya. Kemudian dialirkan ke sini. Kemudian dialirkan di sini. Nah, kadang-kala ini sewaktu-waktu dikuras ya. Cuman nggak dihabiskan semua. Biar ada barokah. Masih menempel gitu ya. Menempel di kolam ini. Ya, awalnya ini mau udah kecil. Dulunya ini buat perempuan. Oh, terpisah berarti ya? Iya, ini buat perempuan. Ini nggak ada tembok nih. Sana tuh nyambung. Nggak ada. Nah, cuma di sini nih
suasananya buat putra, Oh, buat laki-laki, di sini buat perempuan. Setelah ada pemugaran dan perehaban masjid, kemudian itulah ditutup kolam putra. Dan sisa yang ada sekarang saat ini adalah ya ini. Gitu. kemudian untuk mitosnya sendiri, Pak Ustadz, warga di sini kemungkinan ada yang menyebutnya seperti apanya, ada nggak Pak Ustadz? Kalau dari orang yang pernah mandi di kolam sini, ini mah hakikatnya Allah ya. Iya. Ini mah cuma sebatas syariat. Kita kembali lagi. Kita kan? kembali lagi kepada Allah. Hakikatnya adalah Allah. Kita cuma sebatas syariat. Yang jelas dan yang sudah membuktikan, banyak orang yang sedang mengandung biar lancar, nggak ada hambatan ataupun apa. Kalau hari Jumat mandi di sini, perempuan. Memang di sini disekat, sebelah situ perempuan, sebelah sini laki-laki. Dan banyak yang mempunyai penyakit, ada yang mandi di sini. Alhamdulillah syariatnya setelah mandi di sini banyak manfaat dan faedahnya. Seperti itu. Hakikatnya sama Allah yang punya. Apakah ada hari-hari tertentu gitu Pak Ustadz untuk mandi di kolam ini? Yang sudah mah seperti dititipkan bahasa kepada saya dari orang tua, itu hari Jumat pas adzan dikumandangkan. Hari Jumat pas adzan dikumandangkan, nah kemudian mandi seperti itu. Iya. Ya kan? Ada lagi yang menganjurkan waktu malam. Waktu malam berendam di sini beberapa jam seperti itu. Kemudian ya sudah selesai, udah gitu. Alhamdulillah. Kadang sebelum ziarah ada jamaah yang mandi dulu kemudian ziarah. Dulunya ini tempat kalau tirakat lah. Tirakat ya? Iya, tirakat para santri. Seperti itu, berdiam. Berarti ilmu-ilmu kebatinan ya di sini. Dikirnya di sini, terus berendam dengan cara berendam sambil berzikir. Masya Allah. Karomah dan keberkahan, kelebihan dari kolam ini ya yang sudah membuktikan sih, alhamdulillah orang yang sakit, syariatnya kolam ini, hakikatnya Allah Ta'ala diberikan kesembuhan. Berarti sudah banyak orang yang menceritakan tentang keajaibannya gitu ya Pak? Banyak yang menceritakan, tapi saya enggak mengkultus enggak mempercayakan sepenuhnya. Yang jelas mah kolam ini cuma sebatas syariat. Betul. Hakikatnya Allah yang hanya tempat penampungan air gitu. Penampungan air. Cuman alhamdulillah barokah dari kolam tersebut, kolam ini alhamdulillah ada barokahnya. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan banyak barokahnya lewat peninggalan Syekh Masmat dan nantinya seperti itu. Alhamdulillah. Baraya Cikal Bakal Lembur, itulah tadi hasil eksplor kita bersama Pak Ustadz Ismail. Moga-moga hasil liputan kita memberikan manfaat untuk baraya semuanya. Kemudian dari Pak Ustadz Ismail barangkali ada tambahan untuk mengedukasi masyarakat atau generasi penerus atau saran-sarannya atau sebagainya Pak Ustadz, mangga. Ya, terima kasih sebelumnya. Mungkin ini bukan menggurui, cuman sebatas sesama manusia, saya cuma bisa saling mengingatkan, terutama untuk diri saya pribadi, umumnya untuk masyarakat luas. Yang jelas, kita ziarah kepada makam para wali
mengambil keberkahan dari Swahibul Makom tersebut, bukan untuk meminta kepada Swahibul Makom tersebut, akan tetapi para wali dan Swahibul Makom yang kita zarahi cuman sebatas wasilah. Yang jelas kita meminta kepada Allah, jangan ke makam. Betul. Meminta kepada Allah lewat wasilah para wali, lewat wasilah orang yang kita zarahi, sehingga doa kita dengan wasilah karomah, barokah para wali yang kita zarahi, dimanapun kita zarah, dikabul dengan wasilah karomah para wali tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang jelas mah, saya pesan, mintalah kepada Allah dengan wasilah lewat para wali itu. Insya Allah para wali, apa yang kita minta kepada Allah, para wali tersebut menyampaikan apa yang kita hajatkan. Yang jelas mah, jangan meminta kepada makam, mintalah kepada Allah. Makam para wali cuma sebatas wasilah. Dan peninggalan-peninggalan seperti kolam yang ada di sini, jangan percaya kepada kolam, tetap percayalah kepada Allah. Kolam adalah cuma sebatas syariat, cuma sebatas syariat yang menyembuhkan ataupun menyembuhkan penyakit ataupun kelebihan-kelebihan dari kolam tersebut bukanlah dari kolam itu sendiri, tetapi dari Allah semata. Betul sekali, Pak. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya sama manusia, tidak luput dari salah, kealpaan dan dosa. Barangkali ada penyampaian yang saya kurang berkenan ataupun tidak cocok di pemirsa masyarakat luas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saya pribadi mohon maaf sekali lagi. Nah, terima kasih Kang ya, Ya, atas terima kasih, sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cikal Bakal Lembur yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan di akhir penghujung acara ini channel kita lebih bermanfaat, lebih maju, dan lebih memberikan edukasi yang luar biasa. Alhamdulillah, hikmah-hikmah yang telah kita dapatkan dari tempat ini sungguh sangat luar biasa. Seperti di antara kita berziarah, pemandian, dan masjid yang berdiri tegak di hadapan kita semua. Tidak lain berkat dari wali Allah yang ditugaskan di Pulau Jawa, khususnya di tempat ini. Berkat beliau, alhamdulillah, semuanya berjalan dengan istiqomah. Satu, kita mulai belajar hikmah dari tata cara kita berziarah. Kita jangan pernah melihat satu tempatnya atau makomnya. Kita lihat perjalanan beliau menyampaikan risalah-risalah Allah, risalah-risalah Nabi di tempat ini. Lihat dari situnya. Jangan pernah kita lihat tempatnya. Bagaimana beliau menyampaikan risalah-risalah Allah dari kita berzikir, membaca Quran. Semuanya beliau sampaikan dengan sangat penuh ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk selanjutnya, alhamdulillah,
kita semua dari tim Cikal Bakal Lembur telah berhasil mengeksplor semua tempat ini, tidak lain satu untuk edukasinya, yang kedua untuk memberikan wejangan-wejangan kepada anak cucu kita dari perjalanan, misalnya air yang ada di tempat ini, sumber mata air, misalnya dari untuk mensucikan diri kita dari hadas-hadas. Yang kedua, alhamdulillah, untuk selanjutnya kita melihat keistiqomahan beliau dalam menjalankan syiar, dilihat dari bangunan masjid ini. Dari awal masjid ini berdirinya hanya sebatas panggung, tapi sampai sekarang berkat jasa beliau akhirnya berdiri megah seperti ini. Mungkin untuk penelusuran kami sebagai tim di sini cukup sekian, dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal izzajah wal karamah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.